Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman dengan BP 17 1084 1019 dari Departemen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau menampilkan presentasi mengenai seminar skripsi yang saya kerjakan dengan dosen pembimbing yang pertama yaitu Bapak Muhammad Ihsan Kabullah SIP MPA, yang kedua yaitu Ibu Kusdarini SIP MPA. Kemudian judul dari pembahasan saya kali ini yaitu mengenai pengembangan potensi kawasan wisata Kota Tua di Kota Padang. Pariwisata merupakan suatu hal yang dapat mendatangkan keuntungan. Pariwisata juga bermanfaat untuk setiap individu, sebab aktivitas yang dilakukan dalam wisata itu dapat meningkatkan kreativitas serta menghilangkan kejenuhan bagi seseorang. Di Indonesia sendiri, pariwisata menjadi suatu sektor yang mempunyai banyak potensi, mulai dari keindahan alam hingga dengan keindahan budaya atau keberagaman budaya yang dimiliki, serta peninggalan-peninggalan sejarah seperti Kota Tua yang juga dapat menjadi wisata di Indonesia tentunya. Hal ini tidak dapat langsung bermanfaat tanpa adanya pengembangan-pengembangan yang dilakukan terhadap wisata atau potensi-potensi wisata yang ada. Maka perlunya dilakukan pengembangan terhadap pariwisata itu agar bermanfaat dan mendatangkan keuntungan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah memberikan kewenangan lebih luas pada pemerintah daerah agar dapat melakukan pengembangan terhadap potensi yang dimiliki serta mengelola wilayahnya dengan baik agar menopang perjalanan pembangunan daerah. Kemudian Kota Padang merupakan salah satu daerah yang mempunyai potensi besar itu pada sektor wisata dengan terjadinya peningkatan pendapatan asli daerah tiap tahunnya. Dan tetapi pada tahun 2019 yang mana pada saat itu mewabahnya virus corona yang COVID-19 yang menyebabkan perekonomian mulai tidak stabil. Kemudian agar perekonomian dapat stabil kembali setelah sekian lama kita setelah sekian lama kita dihebohkan dengan mewabahnya virus tersebut dan berdampak pada perekonomian, maka dari itu perlu dilakukan pemugaran-pemugaran atau inovasi-inovasi terhadap pariwisata sendiri, yaitu seperti dengan melakukan pengembangan terhadap wisata-wisata yang ada. Agar pariwisata di Kota Padang kembali mendatangkan manfaat itu, perlu adanya pengembangan terhadap wisata itu yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang terhadap potensi yang dimiliki pada daerah tersebut. Yang salah satunya yaitu pengembangan terhadap wisata Kota Tua Padang. Kemudian Kota Tua Padang merupakan salah satu wisata potensial jika dapat dikembangkan dengan baik oleh pemerintah Kota Padang. Jadi pengunjung yang datang ke Kota Padang tidak begitu bosan dengan wisata pantai yang ada di Kota Padang. Selama ini wisatawan yang datang ke Kota Padang hanya mengenal Kota Padang itu dengan wisata pantainya saja. Padahal Kota Padang juga menyimpan berbagai wisata lainnya yang cukup menarik jika ingin ditelusuri lebih dalam lagi. Seperti dengan adanya kawasan Kota Tua Padang ini. Tetapi pada kawasan Kota Tua Padang ini kita melihat bangunan-bangunan yang ada banyak yang tidak terawat begitu, dan ada sebagian juga yang bangunan tersebut sudah tidak layak begitu jika dilihat. Maka dari itu perlunya pengembangan terhadap bangunan tersebut seperti perbaikan-perbaikannya agar menimbulkan potensi-potensi wisata nantinya. Kemudian pengembangan pada kawasan Kota Tua Padang ini terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012. Selain itu, bangunan-bangunan yang merupakan ikon dari Kota Tua atau juga disebut dengan bangunan cagar budaya ini dilindungi dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya, dan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Kemudian fenomena heritage empiris, Kota Tua Padang mempunyai bangunan-bangunan peninggalan yang menjadi daya tarik dan ikon dari suatu kota tua. Namun banyak bangunan tersebut dalam keadaan tidak terawat, bahkan rusak akan tetapi pada saat ini mulai ada kesadaran untuk menjaga dan melihat potensi dari kawasan tersebut dengan melakukan perbaikan dan menjadikannya sebagai potensi wisata. Kemudian Kota Tua Padang dapat diakses dengan mudah menggunakan kereta api yang langsung terhubung dari Bandara Internasional Minangkabau langsung ke kawasan wisata Kota Tua Padang itu sendiri. Kemudian upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kembali pendapatan dari sektor pariwisata yang menurun akibat pandemi COVID-19.
Kemudian Kota Padang mempunyai banyak potensi wisata dengan total 29 wisata alam, 37 wisata bahari, 1 wisata budaya, 29 wisata belanja, 9 wisata kuliner, dan 67 wisata sejarah. Dan Kota Tua sendiri termasuk dalam jenis wisata sejarah jika dilihat begitu, dan di Kota Padang yang dapat dikembangkan. Terdapat penurunan terhadap pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata pada tahun 2020, yang mana pada tahun sebelumnya 2019 cukup menjanjikan, dan pada tahun 2020 pendapatan daerah tersebut mulai turun karena adanya pengaruh dari virus COVID-19 yang mewabah pada saat itu. Kemudian rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengembangan potensi kawasan wisata Kota Tua di Kota Padang. Untuk tujuan penelitian mendeskripsikan pengembangan potensi kawasan wisata Kota Tua di Kota Padang. Untuk manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan ilmu administrasi publik, khususnya mengenai studi tentang pengembangan potensi wisata. Kemudian manfaat praktis, secara praktis manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi berupa hasil kajian kepada pemerintah Kota Padang, terutama dalam mengembangkan kawasan wisata Kota Tua Padang. Kemudian studi penelitian relevan seperti yang terdapat pada slide berikut ini. Selanjutnya mengenai teori pada penelitian ini yaitu menggunakan teori unsur pengembangan menurut Cooper. Menurut Cooper, yang mana pada teori ini terdapat 4 variabel. Yang pertama yaitu attraction, yang kedua amenity, yang ketiga accessibility, yang keempat yaitu ancillary. Kemudian skema pemikiran dapat dilihat pada slide berikut ini. Kemudian definisi konsep. Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Juga merupakan suatu kegiatan industri yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan membuka lapangan pekerjaan yang baru, serta juga menstimulasi sektor atau kegiatan lainnya yang masih berhubungan dengan pariwisata. Kemudian potensi wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang dapat menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata. Kemudian kawasan wisata merupakan sebuah wilayah yang mempunyai potensi wisata dan menjadi pusat perhatian untuk dikembangkan menjadi tempat wisata. Kemudian wisata Kota Tua merupakan sebuah kawasan yang memiliki potensi wisata berupa bangunan-bangunan tua, keberagaman budaya, dan keindahan alam, serta dapat menjadi tempat belajar untuk menambah wawasan sambil berwisata dengan nuansa klasik atau nuansa tempo dulu. Atau bisa juga dikatakan dengan tema masa lalu, nuansa masa lalu. Kemudian definisi operasional seperti yang terlihat pada slide dengan 4 variabel. Selanjutnya metode penelitian dengan pendekatan penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, teknik pemilihan informan yaitu teknik purposive sampling. Peranan peneliti yaitu instrumen utama sebagai instrumen utama. Kemudian proses penelitian yaitu mengurus surat izin survei awal sampai dengan melakukan survei akhir di lapangan. Kemudian unit analisis yaitu lembaga berupa Dinas Pariwisata Kota Padang. Selanjutnya teknik analisis data yaitu mengumpulkan data, pengolahan data, dan mengelompokkan data, menyajikan atau menyimpulkan data. Kemudian teknik keabsahan data yaitu triangulasi data atau sumber. Kemudian deskripsi lokasi penelitian. Deskripsi lokasi penelitian seperti yang terdapat pada slide yaitu dengan Kota Padang merupakan salah satu kota besar yang ada di pantai barat Pulau Sumatera. Kota Padang juga merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat dengan slogannya Padang Kota Tercinta. Kemudian kawasan wisata Kota Tua Padang merupakan suatu kawasan wisata yang berada pada 2 kecamatan di Kota Padang. 2 kecamatan itu meliputi Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Padang Selatan. Kawasan Kota Tua Padang pada Kecamatan Padang Barat meliputi Kelurahan Berok Nipah dan Kelurahan Kampung Pondok. Sementara pada Kecamatan Padang Selatan meliputi Kelurahan Batangarau dan Kelurahan Pasakadang. Kemudian penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata Kota Padang. Dinas Pariwisata Kota Padang merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan urusan pemerintahan di bidang pariwisata di Kota Padang. Dan Dinas Pariwisata Kota Padang ini juga mempunyai visi untuk mewujudkan masyarakat Kota Padang yang memadani berbasis pendidikan, perdagangan, dan pariwisata unggul serta berdaya saing.
Kemudian mengenai temuan dan hasil penelitian, yang pertama itu pada variabel attraction. Pada variabel attraction ini mempunyai indikator berupa keindahan alam, atraksi wisata budaya, dan atraksi wisata buatan. Untuk keindahan alamnya, eh, pada kawasan wisata Kota Tua Padang ini bisa dilihat dengan adanya pemandangan dari perbukitan yang membentang seperti menjadi dinding pada kawasan Kota Tua Padang itu sendiri. Kemudian keindahan alam lainnya yang dapat disaksikan yaitu pemandangan Laut Muaro dan kapal-kapal yang bersandar di sepanjang Sungai Batanghara. Kemudian pemandangan kapal-kapal yang bersandar di Sungai Batanghara itu dapat dilihat dari atas jembatan Siti Nurbaya. Jadi kita dari jembatan Siti Nurbaya itu kita menyaksikan pemandangan Sungai Batanghara itu banyaknya kapal-kapal yang bersandar gitu. Lalu adanya pemandangan dari bukit-bukit yang berada di seberang Sungai Batanghara itu, yang mana pada bukit tersebut terdapat beberapa rumah-rumah warga yang menghiasi bukit tersebut, dan jika pada malam hari akan terlihat lebih indah dengan hidupnya lampu-lampu dari rumah-rumah warga tersebut. Kemudian mengenai atraksi wisata budayanya, pada kawasan Kota Tua Padang ini memiliki atraksi wisata budaya yang cukup banyak, yaitu melalui keberagaman etnis yang ada pada kawasan Kota Tua tersebut. Seperti etnis Tionghoa, etnis India, Nias, Minang, dan lainnya. Atraksi budaya yang bisa kita jumpai di kawasan Kota Tua Padang ini berupa tradisi-tradisi yang dilakukan oleh beberapa komunitas, seperti yang dilakukan oleh komunitas atau warga India, keturunan India, seperti tradisi serak gulonya, kemudian etnis Tionghoa yang merayakan Imleknya. Kemudian juga terdapat beberapa dari atraksi wisata budaya ini juga terdapat bangunan-bangunan tua yang menjadi ciri khas dari suatu kota tua itu sendiri. Bangunan-bangunan tua ini yang akan dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Kemudian untuk wisata buatan, dari hasil temuan peneliti terdapat beberapa atraksi wisata buatan yang dapat dijumpai pada kawasan wisata Kota Tua Padang. Di antaranya yaitu adanya Arau Mini Waterpark yang menjadi tempat hiburan dan bermain bagi wisatawan atau pengunjung yang datang ke kawasan Kota Tua Padang. Sementara itu, untuk menambahkan atraksi wisata buatan yang ada di kawasan Kota Tua Padang, pemerintah juga menambahkan beberapa tempat spot-spot berfoto bagi pengunjung untuk mendokumentasikan aktivitasnya begitu. Kemudian pada kesimpulan dari variabel attraction ini, yaitu pada variabel attraction ini, peneliti melihat kawasan Kota Tua Padang ini mempunyai modal attraction yang cukup bagus, karena pada kawasan Kota Tua Padang itu sendiri terdapat keindahan alam, sudah memiliki keindahan alam yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan. Kemudian selain itu, pada kawasan itu juga mempunyai wisata budaya yang cukup beragam dengan adanya keberagaman etnis dari berbagai berbagai etnis yang terdapat di kawasan tersebut. Serta juga terdapat wisata buatannya yang menambah ragam dari attraction yang ada pada kawasan wisata Kota Tua Padang. Maka dari itu, peneliti melihat bahwa pada variabel attraction ini dapat terpenuhi dan merupakan satu potensi wisata yang bisa terus dipertahankan dan dikembangkan. Kemudian mengenai amenity atau fasilitas, terdapat beberapa indikator juga, seperti penginapan, restoran, rumah makan, dan toko souvenir atau oleh-oleh. Mengenai penginapan, dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa ketersediaan penginapan yang terdapat pada kawasan wisata Kota Tua sudah cukup baik, yaitu dengan adanya sebanyak 65 penginapan yang terdiri dari hotel berbintang hingga non berbintang yang tersebar pada Kecamatan Padang Barat dan Padang Selatan, yang dapat dengan mudah ditemui oleh wisatawan. Kemudian dari 65 tersebut, yang tersebar tersebut, 13 diantaranya merupakan penginapan yang paling dekat dengan yang berada pada kawasan Kota Tua Padang. Hal ini tentunya dapat dimanfaatkan dan memberikan kemudahan bagi wisatawan yang hendak mencari penginapan ketika berada pada kawasan Kota Tua Padang. Kemudian restoran, untuk indikator restoran dan rumah makan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa ketersediaan restoran atau rumah makan pada kawasan Kota Tua Padang untuk saat ini sudah cukup banyak, mulai dari kafe dan resto hingga tempat warung-warung kecil atau rumah makan kecil yang terdapat di kawasan tersebut. Tercatat ada sebanyak 164 tempat restoran atau rumah makan dan warung yang ada pada kawasan Kota Tua Padang. Untuk restoran atau kafe yang terdapat pada kawasan Kota Tua Padang ini, banyak dari restoran atau kafe tersebut yang menempati bangunan-bangunan tua di Kota Padang. Akan tetapi
pemilik dari bangunan pemilik dari restoran tersebut tidak boleh untuk mengubah bentuk dari bangunan tersebut. Apabila dilakukan perbaikan hanya boleh dilakukan tanpa mengubah keaslian dari bentuk bangunan tersebut, agar bangunan tua tersebut dapat tetap terjaga dan keasliannya dapat terus terjaga. Kemudian mengenai toko souvenir dan oleh-oleh, mengenai ketersediaan tempat oleh-oleh pada kawasan wisata Kota Tua Padang ini sudah ada, akan tetapi pada toko oleh-oleh yang sudah ada tersebut, kebanyakan dari tempat-tempat oleh-oleh tersebut hanya menyajikan atau oleh-olehnya itu hanya berupa makanan-makanan khas yang mungkin bagi wisatawan cepat hilang begitu apabila oleh-olehnya berupa makanan. Uh, Kemudian tidak banyak dari tempat oleh-oleh tersebut yang menyediakan berupa pajangan atau pakaian atau yang bisa bertahan lama, begitu istilahnya. Kemudian kesimpulan variabel amenity dari variabel amenity yaitu pengembangan potensi kawasan wisata Kota Tua Padang ini dilihat pada variabel amenity ini telah terpenuhi karena dari beberapa indikator yang ada seperti penginapan, restoran, rumah makan, dan toko oleh-oleh pada variabel amenity tersebut telah terpenuhi dan telah dapat mendukung kegiatan wisata pada kawasan Kota Tua Padang. Hanya saja untuk toko oleh-oleh yang terdapat di kawasan Kota Tua ini kebanyakan menjual oleh-oleh berupa makanan, tidak banyak yang menyediakan seperti hiasan atau benda yang dapat dipajang atau bertahan lama begitu. Kemudian mengenai variabel selanjutnya yaitu variabel accessibility dengan beberapa indikatornya diantaranya akses transportasi, petunjuk arah, dan waktu dan biaya. Yang pertama untuk akses transportasi, mengenai akses transportasi pada kawasan Kota Tua Padang ini sebenarnya didukung dengan adanya stasiun Pulau Ai yang merupakan salah satu stasiun yang bersejarah di Kota Padang. Stasiun tersebut mempunyai rute Pulau Ai hingga Bandara Internasional Minangkabau, yang mana hal ini tentu mempermudah wisatawan untuk mengakses Kota Tua dengan mudah. Akan tetapi bagi wisatawan yang menggunakan kendaraan pribadi dan bus belum didukung dengan adanya lahan parkir yang memadai. Hal ini menyebabkan banyak kendaraan yang parkir menggunakan bahu jalan. Kemudian untuk indikator selanjutnya itu petunjuk arah. Untuk petunjuk arah, kawasan Kota Tua Padang sudah mempunyai berbagai macam petunjuk arah yang dapat membantu wisatawan dalam kegiatan wisatanya pada kawasan Kota Tua Padang itu sendiri. Terdapat petunjuk arah yang menunjukkan keberadaan tempat-tempat seperti penginapan, hotel, dan lainnya. Selain itu juga terdapat petunjuk arah seperti petunjuk keberadaan tempat kesehatan yang ada pada kawasan Kota Tua Padang. Kemudian juga terdapat petunjuk keselamatan apabila adanya bencana alam seperti tsunami yang terjadi pada kawasan Kota Tua Padang tersebut. Sudah disediakan arah-arah evakuasi tentunya. Kemudian mengenai waktu dan biaya, dilihat pada waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk berwisata ke kawasan Kota Tua Padang, maka hal ini dapat dikatakan memiliki waktu yang relatif singkat dan biaya yang relatif hemat jika kita berwisata ke Kota Tua Padang. Adapun jika wisatawan yang datang ke Kota Padang menggunakan transportasi udara, wisatawan tersebut hanya mengeluarkan biaya untuk melanjutkan perjalanan menggunakan kereta api dengan biaya 10.000 per orang yang bisa langsung menuju kawasan Kota Tua Padang yang tidak memakan waktu lama. Kemudian adapun beberapa tempat yang dikenakan biaya di kawasan Kota Tua seperti tiket masuk Gunung Padang yang bisa menggunakan Brizi. Kemudian kesimpulan dari variabel accessibility ini yaitu untuk accessibility pada pengembangan kawasan wisata Kota Tua Padang ini menurut peneliti belum terpenuhi sepenuhnya, sebab masih terdapat kekurangan pada akses transportasinya, yang mana tidak tersedianya lahan parkir bagi wisatawan yang menggunakan kendaraan pribadi dan bus. Maka diperlukan lagi pengembangan untuk menyediakan lahan parkir yang dapat digunakan wisatawan agar kelancaran aksesibilitas tersebut tercapai dengan baik. Meskipun pada variabel accessibility ini sudah terdapat akses transportasi berupa stasiun Pulau Ai, petunjuk arah yang baik, dan waktu dan biaya cukup murah. Akan tetapi untuk lahan parkir ini sangat diperlukan bagi wisatawan yang menggunakan kendaraan pribadi tentunya. Karena apabila lahan parkir ini tidak tersedia dengan baik, maka wisatawan yang datang menggunakan kendaraan pribadi atau dengan rombongan seperti bus tentu akan kesulitan dalam mencari lahan parkir dan akan memarkirkan kendaraannya pada bahu jalan. Hal ini tentu akan menyebabkan kemacetan pada kawasan Kota Tua Padang itu sendiri. Dan hal ini tentu akan menghambat kelancaran dari aksesibilitas yang ada pada kawasan Kota Tua Padang itu. Kemudian mengenai ancillary ini merupakan pada ancillary ini
terdapat indikator berupa layanan tambahan atau fasilitas pendukung. Mengenai variabel ancillary yang terdapat dalam unsur pengembangan menurut Koper, dapat peneliti simpulkan bahwa hal ini sudah terpenuhi dalam pengembangan potensi kawasan wisata Kota Tua di Kota Padang. Hal ini dapat dilihat dengan sudah tersedianya beberapa fasilitas pendukung di kawasan Kota Tua Padang itu sendiri yang dapat mendukung wisatawan dalam melakukan aktivitas wisatanya. Selain itu juga dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di kawasan Kota Tua Padang itu sendiri, seperti dengan tersedianya ATM, tempat kesehatan yang dapat digunakan bagi wisatawan dan masyarakat untuk pertolongan pertama apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan atau mengenai kesehatan dan sebagainya. Selain itu juga tersedia fasilitas ibadah yang juga dapat dimanfaatkan oleh wisatawan dan masyarakat. Maka dari itu kawasan wisata Kota Tua Padang sudah memenuhi variabel ancillary yang terdapat dalam unsur pengembangan menurut Koper itu sendiri. Kemudian mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti temukan, pengembangan potensi kawasan wisata Kota Tua di Kota Padang ini belum terpenuhi sepenuhnya. Jika dilihat berdasarkan unsur pengembangan menurut Koper, maka pengembangan tersebut harus memenuhi 4 unsur, yaitu attraction, amenity, accessibility, dan ancillary. Namun, dari hasil penelitian pada pengembangan potensi kawasan wisata Kota Tua di Kota Padang, tidak semua unsur tersebut dapat terpenuhi dengan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan potensi kawasan wisata Kota Tua di Kota Padang ini belum optimal karena pada unsur accessibility belum terpenuhi dengan baik atau belum terpenuhi sepenuhnya. Kemudian saran saran peneliti memberikan saran terkait penelitian mengenai pengembangan potensi kawasan wisata Kota Tua di Kota Padang yang dapat menjadi pertimbangan nantinya. Berikut beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan. Yang pertama yaitu saran dan rekomendasi untuk Dinas Pariwisata Kota Padang agar melakukan pengembangan terhadap akses transportasi seperti lahan parkir yang layak atau terminal di kawasan wisata Kota Tua Padang agar tidak terjadi kemacetan yang dapat menghambat atau mengganggu kenyamanan bagi wisatawan yang datang. Yang kedua yaitu untuk wisata buatan yang ada di kawasan Kota Tua Padang lebih dikembangkan lagi seperti dengan disediakannya sepeda-sepeda ontel yang dapat disewa wisatawan atau bahkan dengan menyediakan kendaraan-kendaraan tempo dulu yang disediakan oleh masyarakat dengan dibantu oleh Dinas Pariwisata Kota Padang. Kemudian perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kebersihan lingkungan yang juga dapat meningkatkan keindahan alam serta menciptakan sabta pesona dengan memberikan pengarahan-pengarahan dan pelatihan melalui Podaris secara rutin dan terus-menerus sehingga dapat membantu pemerintah dalam pengelolaan wisata pada kawasan Kota Tua Padang. Kemudian yang keempat yaitu sebaiknya juga tersedia oleh-oleh untuk kawasan Kota Tua Padang yang lebih bervariasi, tidak hanya tentang makanan khas saja, akan tetapi seperti barang yang bisa dipajang atau dapat bertahan lama yang bisa dikenang bagi wisatawan tentunya. Penyediaan oleh-oleh seperti itu bisa dari hasil karya atau kerajinan yang dibuat oleh masyarakat pada kawasan Kota Tua Padang itu dan difasilitasi oleh pemerintah dalam hal pembinaannya terhadap masyarakat-masyarakat tersebut. Eh, Mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.